Salam hangat buat teman-teman yang lagi dengerin podcast ini. Selamat datang di Suara Anak Muda, ruang dialog anak muda yang enggak cuma mikir keras tapi juga mikir mendalam. Teman-teman semuanya, kali ini kita akan ditemani oleh teman-teman kita orang muda dari kampus Katolik yang ada di Pontianak. Baik teman-teman semuanya, terima kasih telah menyempatkan diri untuk hadir bersama podcast Suara Orang Muda. Teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman semuanya di podcast Suara Orang Muda. Pada kesempatan kali ini mungkin agar lebih dekat, saya meminta teman-teman untuk mengenalkan diri terlebih dahulu, dari kampus mana dan semester berapa. Perkenalkan, nama saya Malaysia Cecilia. Saya dari mahasiswa Setakat Negeri Pontianak dan semester 6. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Pratiti. Mungkin saya sama dengan Malaysia Cecilia dari Setakat Negeri Pontianak dan sekarang juga belajar masuk semester 6. Dan saya Martinus Manto, saya mahasiswa Setakat Negeri Pontianak semester 6. Oke teman-teman semuanya, sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung dan selamat datang di podcast Suara Orang Muda. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berdialog dengan teman-teman sebagai anak muda dari kalangan Katolik sekaligus dari yang notabene-nya dari kampus Katolik juga. Oke teman-teman, langsung saja ke pertanyaannya. Menurut teman-teman sebagai orang muda Katolik sekaligus mahasiswa, bagaimana cara teman-teman semuanya untuk mengelola keuangan pribadi teman-teman semua? Mungkin boleh dimulai dari saudara Melisa. Kalau saya sendiri, itu kan saya ada kayak tabungan, kayak mual keuangan. Cerita orang tua saya mengasih uang, itu saya pasti sisihkan untuk memberi keperluan saya yang saya butuhkan pada saat ini. Apalagi mau PPL itu pasti membutuhkan banyak keuangan. Iya betul, perlu persiapan yang lebih matang ya. Iya. Itu sih. Kalau menurut saya pribadi ya mungkin tidak jauh beda ya dengan Malaysia Cecilia tadi. Saya membuat anggaran bulanan di mana setiap saya menerima uang, saya menyisihkan beberapa seperti ini khususnya buat tabungan dan ini khususnya mungkin buat keperluan saya sehari-hari atau buat semua. Ini kan kita kan mahasiswa nih kan, mahasiswa. Iya, Pasti banyaknya tugas seperti nge-print apa segala macam. Nah, jadi di situ saya juga membuat sisihan untuk keperluan tugas. Jadi pengeluaran saya itu tidak asal mengeluarkan gitu. Jadi ada kepentingan masing-masing. Oke, lebih tepatnya kalau dari si Kak Apra ini membuat kayak agenda laporan keuangan itu ya? Ya seperti itu, tidak jauh beda. Anak kos? Saya ngontrak sekarang. Oh, ngontrak. Oke, baik, sekarang kita beralih ke yang laki-laki nih. Kalau menurut saya sih, dengan saya untuk mengatur keuangan saya dengan berusaha mengatur keuangan saya dengan cara membuat catatan pengeluaran saya sendiri dan pemasukan setiap bulannya. Ketika saya membutuhkan, di mana saya juga membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan supaya uang tidak habis untuk hal-hal yang tidak penting, yang dimana saya belajar menyisihkan sebagian uang saya untuk tabungan dan dana darurat. Selain itu juga saya belajar hidup sederhana dan tidak mengikuti gaya yang seperti poya-poya begitu. Oke,
baik teman-teman mahasiswa semuanya. Anak muda zaman sekarang banyak yang hidupnya masih bergantungan dengan orang tua. Nah, ini kan teman-teman dari kampus yang notabene-nya Katolik. Sekarang saya ingin mengetahui bagaimana dari perspektif agama Katolik, apakah ada nilai kekatolikan yang mempengaruhi teman-teman semua dalam mengatur pengeluaran ataupun prinsip keuangan teman-teman semuanya? Kalau menurut saya pribadi, nilai Katolik yang saya terapkan pastinya jujur. Oh iya, betul sekali. Kita juga memiliki tanggung jawab dan pegang nilai hidup yang sederhana, di mana kita belajar buat tidak konsumatif dan lebih peduli sama orang lain. Seperti contoh, mungkin yang banyak kita temui kadang kalau kita di jalan, kadang mungkin ada mohon maaf dan kata kasar, pengemis-pengemiskan biasa. Kalaupun kita punya uang atau sedikit uang, kita mungkin bisa sisihkan walaupun tidak banyak, tapi itu mungkin bisa membantu mereka dan mungkin mereka sangat bersyukur, dan itu menjadi apa ya, kayak mereka menjadi merasa dihargai di situ, karena mungkin kan ada nih kadang, emang sih tidak semua yang lain, mungkin ada juga anak mahasiswa nih biasa yang mengamen, nyanyi itu. Iya. Itu kan jadi apresiasi bagi mereka kalau kita memberi walaupun tidak banyak gitu. Kalau itu menurut saya sih. Baik, kalau dari Kak Aper sendiri, salah satu prinsip yang paling penting yang diajarkan oleh agama Katolik itu untuk mengatur keuangan itu seperti apa? Ya, kalau menurut saya pribadi, jujur itu yang sangat penting. Seperti contoh, sekarang mungkin saya dalam anggota ini di kelas ini, saya mungkin di situ menjadi salah satu apa sih namanya itu? Bendahara kelas ya? Iya. Nah, di situ saya kan memegang uang kelas di situ. Kalau saya mungkin mau mengikuti kata yang tidak baik atau sifat yang tidak baik, mungkin uang itu saya pakai untuk yang hal-hal yang mungkin buat keperluan pribadi saya atau apa. Tapi di situ kan kita harus menerapkan nilai kejujuran, di mana itu uang kelas dan itu digunakan untuk kelas. Jadi saya cuma bisa menjaga dan memegang duit itu. Jika diperlukan oleh kelas, saya kasih untuk kelas itu. Oke. Intinya di sini kita harus mengetahui mana yang uang pribadi dan mana yang uang bukan gitu. Itu yang sangat penting ya. Oke. Intinya kejujuran ya Kak. Kejujuran itu penting sekali. Baik, ini dari perspektif Manto sendiri bagaimana? Kalau menurut saya sih, dari nilai kekatolikan dalam mengatur keuangan itu, jadi kan dimana kita sebagai umat Kristen atau umat Katolik, dalam ajaran Katolik kita diajarkan untuk tidak boros dan menghindari keserakahan. Iya. Jadi di situ saya belajar untuk mencoba berbagi dengan orang lain. Misalnya memberi sumbangan kepada teman kita yang misalkan orang tuanya meninggal atau sakit begitu kan. Untuk sumbangan kecil kita kepada mereka kan itu sangat berarti bagi mereka, dan karena iman Katolik juga mengajarkan kita untuk saling mengasihi dan solidaritas dalam sosial gitu. Oke, teman-teman semuanya, kalian kan salah satu anak muda yang sedang mengalami banyak tantangan dan proses yang masih panjang gitu dalam menjalani kehidupan. Menurut teman-teman semuanya, tantangan seperti apa sih yang menjadi halangan bagi anak muda untuk mengelola keuangannya? Oke, kalau dari perspektif Kakak seperti apa? Kalau menurut saya pribadi, pastinya gaya hidup yang sekarang sih. Kayak
anak-anak zaman sekarang kan lebih suka nongkrong, Iya, benar. membeli barang-barang yang katanya lucu, tapi padahal itu kayak kurang penting gitu bagi mereka. Nah, kayak mereka ini pengennya ikut tren, kayak lebih zaman sekarang ini, anak-anak zaman sekarang ini lebih ke itu sih, makan gengsi. Gimana sih kayak Nah, gitu? ya, benar apa yang dikatakan kakak itu. Apalagi yang kita tahu bahwa anak muda sekarang ini banyak mengikuti standar medsos ya, Kak? Iya, seperti itu. Iya. Banyak saya tahu kayak gitu. Termasuk saya sendiri yang mungkin. Iya. Baik teman-teman semuanya, menurut teman-teman semuanya, sejauh mana sih CU itu berperan bagi gereja dan masyarakat, terkhususnya bagi kita sebagai mahasiswa Katolik? Jadi sangat bermanfaat untuk membantu kita dalam mengelola keuangan. Termasuk kita pada saat ini kita sebagai mahasiswa belajar untuk menabung, bahkan meminjam uang secara sehat dan mengelola keuangan dengan bijak. Jadi CU ini juga mengajarkan kita nilai-nilai kebersamaan dan saling membantu yang sangat sejalan dengan ajaran gereja. Bagi saya pribadi, CU menjadi tempat belajar keuangan yang nyata dan membantu saya mempersiapkan masa depan saya secara lebih baik. Menurut saya seperti itu. Oke, baik teman-teman. Jadi kesimpulannya, pada dasarnya CU itu sangat membantu kita dalam mengelola keuangan kita. Nah, bagi anak muda juga sangat diperlukan pendidikan yang mendukung bagaimana anak muda itu mengelola keuangan dalam kehidupan sehari-harinya. Begitu mungkin dari teman-teman? Ya. Seperti itu. Baik, mungkin sekian yang hari ini dapat saya dialogkan dengan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan semoga kedepannya teman-teman semua dapat menjadi orang yang sukses di masa depan dalam mengelola keuangan. Amin. Kami juga berterima kasih ya kepada host, karena kayak secara tidak langsung host membantu kami mengetahui yang belum kami ketahui. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman semuanya.